Meditasi kesadaran. Meditasi ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Bisa saat kamu makan, pas mandi juga boleh, pas lagi duduk di taman atau lagi jalan-jalan di taman, lagi mau ngapain aja boleh. Asalkan jangan meditasi pada saat kamu bawa kendaraan. Di video sebelumnya aku udah cerita ya, itu fatal, itu bodoh. Aku aja yang bodoh, kalian jangan, karena udah aku kasih tahu, jadi jangan diikutin. Tapi kalau kalian di mobil itu posisinya nggak nyetir, ada yang bawa mobil, kalian cuma duduk aja, itu boleh, baru boleh meditasi kesadaran di situ. Tapi kalau kalian yang bawa mobil nggak boleh, jangan ya. Meditasi kesadaran ini susah-susah gampang, karena jatuhnya kalau di awal pasti banyak orang yang larinya tuh jadi ke arah bengong, jadi ngelamun. Beda ya, ini bukan ngelamun, ini bukan bengong. Meditasi kesadaran itu mirip-mirip tapi bukan ngelamun. Itu dua hal yang berbeda. Meditasi kesadaran ini lebih kepada mengamati lebih detail lagi. Apa aja yang diamati? Semuanya diamati lebih detail lagi, dirasakan lebih dalam lagi, direnungkan lebih jauh lagi. Misalkan gini, pada saat kita bercermin, kita lihat lebih detail lagi gambaran wajah kita seperti apa, tubuh kita seperti apa. Pada saat kita jalan di taman, kita rasakan kaki yang menyentuh bumi, yang menyentuh tanah, rasanya seperti apa. Angin yang berhembus yang ngelewatin kulit kita rasanya seperti apa. Udaranya bagaimana. Rasakan hawa yang ada di sekitar. Tarik nafas dalam, nikmati momennya, lepaskan pelan-pelan, terus lakukan seperti itu. Ini adalah meditasi kesadaran. Matanya terbuka, iya matanya terbuka, nggak perlu tutup mata. Karena di sini yang dimeditasikan itu adalah pikiran kamu saja. Jadi matanya boleh terbuka, boleh sambil ngapain aja. Contoh lagi, kalau kalian lagi makan, perhatikan makanannya, dilihat makanannya, disyukuri, rasakan rasanya seperti apa, ada rasa apa aja di situ. Coba untuk rasakan lebih dalam lagi. Nanti perlahan rasa syukur itu akan muncul dengan sendirinya dan kalian akan terbiasa untuk mensyukuri segala sesuatu yang kecil yang ada dalam hidup kalian. Kalau kalian suka mengeluh, gampang bentar-bentar ngomel, bentar-bentar kok gini sih, kok gitu sih, kok nggak ini nggak itu, nggak sabaran, pasti kalian jarang melakukan meditasi kesadaran. Karena kalau orang yang sudah sering melakukan meditasi kesadaran, dia akan mensyukuri setiap detail yang bisa dia kerjakan, setiap detail yang bisa dia dapat, setiap detail yang bisa dia rasakan. Itu udah otomatis bersyukur. Kenapa? Karena diresapi, karena disadari, bukan karena disuruh untuk bersyukur. Kalau orang disuruh untuk bersyukur, makanya mulutnya doang yang bersyukur, tapi batinnya enggak, makanya tetap ngomel, makanya tetap cerewet. Tapi kalau itu sudah terlatih, enggak usah pakai disuruh pun, itu akan dengan sendirinya kita akan mensyukuri, karena kita bisa merasakan lebih dalam, merasakan lebih detail. Pernah ada yang nanya, boleh nggak pakai lilin meditasi kesadaran? Boleh. Mau pakai musik boleh, pakai lilin boleh, pakai cermin boleh, itu semua adalah media. Dan kamu bebas boleh pilih media apa aja yang memang cocok buat kamu atau yang memang buat kamu lebih sreg ngejalaninnya. Kalau kamu mau meditasi pakai lilin, nyalakan lilinnya, kamu duduk dengan posisi yang buat kamu nyaman, buat kamu rileks. Ambil nafas dalam, keluarkan perlahan, rilekskan badan kamu, mata kamu gak usah ditutup. Perhatikan nyala lilinnya. Sembari terus kamu atur nafas kamu, mulai kamu rasakan lebih dalam lagi nafas yang kamu ambil, nafas yang kamu keluarkan.
Rasakan pergerakan energi yang ada dalam tubuh kamu. Kalau kamu mulai kerasa kesemutan, rasakan itu kesemutannya. Kalau kamu mulai ada yang kayak jalan, sesuatu yang jalan di kulit, rasakan. Merinding, rasakan. Atau kamu mulai merasakan ada angin yang berhembus, gak apa-apa, rasakan. Jangan ditolak, jangan takut, gak usah jadi berimajinasi berlebihan. Rasakan apa yang ada saja saat itu. Itu adalah energi kamu. Kamu belajar untuk merasakan diri kamu. Kalau nggak kerasa apa-apa gimana? Nggak apa-apa, nggak harus kerasa juga. Pada awal-awal mungkin memang nggak akan langsung kerasa seperti itu. Terus harus ngapain meditasi? Duduk diam, atur nafasnya, coba untuk refleksi. Seharian ini kamu ngapain aja? Coba recall kegiatan kamu hari ini. Seharian ini kamu ngapain aja? Apa aja yang kamu lakukan? Kamu recall satu persatu dari mulai kamu bangun tidur sampai kamu posisi duduk untuk meditasi sekarang ini. Mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Jangan cuma yang diingat yang baiknya aja, yang buruk didinai atau disangkal atau disingkirkan. Akui juga hal buruk yang sudah kamu lakukan hari ini. Ini namanya meditasi kesadaran. Jadi nggak usah bohong sama diri sendiri. Nggak perlu bohong sama diri sendiri. Kalau memang yang kamu lakukan itu adalah sesuatu yang jelek, akui. Jangan dilupakan. Jangan disingkirkan, jangan ditolak. Itu adalah yang kamu lakukan. Banyak orang yang diingat hanya apa yang baik yang dia lakukan. Segala keburukan yang dia lakukan hari itu dilupakan, dianggap tidak ada. Itu nggak introspeksi diri namanya. Kalau kita masih nggak jujur sama diri kita sendiri, bagaimana kita mau bisa jujur kepada orang lain? Bagaimana kita minta orang lain untuk percaya sama kita? Sementara kita sendiri nggak bisa dipercaya, nggak bisa jujur sama diri sendiri. Kalau pada saat kamu mencoba untuk merasakan energi kamu dan kamu tidak merasakan apa-apa, ya nggak apa-apa. Itu namanya meditasi kesadaran. Nggak usah dibuat-buat. Ulangi lagi proses. Perhatikan tubuh kamu, setiap detail tubuh kamu. Mulai dari kaki naik ke atas, atau mulai dari rambut kamu, terus kamu liatin ke bawah, kamu liatin tangan kamu. Detail, pelan, dihayati apa adanya. Apa yang kerasa. Kalau memang nggak kerasa, nggak usah mengada-ada. Poinnya di situ. Kalau mau belajar sadar, tidak usah bohongi diri sendiri, tidak usah mengada-ada, nggak usah dipermanis. Apa adanya saja. Itulah meditasi kesadaran. Kalau contoh meditasi kesadaran di tempat umum kayak gimana? Aku mau kasih contoh. Bisa aja kayak gini. Aku sering lakukan ini, jadi kalau aku lagi nongkrong gitu ya, aku suka nongkrong di kafe, aku akan cari posisi tempat duduk yang di pojok. Bukan untuk berduaan, bukan untuk pacaran, tapi dari situ aku bisa dengan jelas mengamati banyak orang yang lewat, banyak orang yang lalu lalang. Tapi ngamatinya jangan melotot ya, nanti digebukin orang banyak loh, nanti dikira ngajakin berantem, enggak ya. Jadi aku mengamati orang yang ada di sekitar aku. Dari situ aku bisa belajar untuk membaca gerak tubuh mereka. Belajar membaca aura mereka. Belajar untuk memahami apa yang sedang mereka lakukan, apa yang sedang mereka rasakan. Tapi jangan kebawa, cukup mengamati. Dan jangan jadikan personal. Posisi kita adalah sedang meditasi. Jadi apapun yang kamu rasakan, kalau kamu berhasil untuk terkoneksi mungkin dengan salah satu orang yang kamu lihat, jangan jadikan itu personal. Dan jangan ngejudge, biasakan untuk jangan ngejudge. Posisikan diri kita netral, hanya mengamati, bukan menghakimi. Kalau kamu sering latih itu, jadi kamu sering ngamatin orang apa segala macam, nantinya kamu akan mudah untuk bisa ngebaca orang hanya dengan sekali kamu pandang. Kamu akan mudah untuk bisa ngelihat seseorang hanya melalui foto. Itu adalah kemampuan, itu adalah intuisi
yang memang dilatih. Bukan magic, bukan pakai mantra yang wis gitu, lihat foto terus kemudian bisa kebaca semuanya. Orang awam tahunya seperti itu. Tapi enggak. Ini adalah kemampuan kamu sendiri. Kemampuanku, kemampuan kita yang memang bisa dilatih. Jadi, jangan ragu untuk mengetahui kemampuanmu sendiri. Aku mau kasih note di sini buat teman-teman yang empat, yang bisa dengan mudah merasakan vibrasi atau energi orang lain. Jangan pernah lakukan meditasi kesadaran di tempat umum dengan mengamati orang lain. Hindari itu. Ini tidak akan menjadikan kamu lebih baik, tapi ini akan menjadikan kamu lebih buruk. Karena kamu akan sangat mudah terkoneksi, kamu akan sangat mudah menyerap apa yang ada di orang yang kamu amatin itu. Hindari untuk mengamati orang lain. Kalau kamu meditasi di alam, boleh, itu bagus, tapi tidak dengan meditasi mengamati orang. Kalau kamu mau melakukan meditasi kesadaran, kamu bisa lakukan itu dengan mengamati perjalananmu sendiri, dengan mengamati dirimu sendiri, tidak dengan mengamati orang lain. Aku sangat tekankan di sini, karena itu akan menjadi senjata buat kamu yang akan merusak badan kamu sendiri. Nah, tiap orang itu kan pasti ada baik ada buruknya. Ada yang bawa vibrasi bagus, ada yang bawa vibrasi jelek, ada juga yang mungkin kamu nanti ketemu dengan orang yang vibrasinya jauh lebih kuat dari kamu. Kalau kamu ketemu dengan orang yang spiritualnya lebih tinggi, kemampuan spiritualnya lebih tinggi, kamu akan merasa sangat-sangat sakit di jantung. Kamu akan merasa kayak ditusuk-tusuk, kamu akan merasa kayak disayat-sayat, gak bisa nafas. Itu bukan karena dia nyerang kamu, bukan karena dia nantangin kamu, tapi karena kamu merasa tertekan sama hawa yang dia keluarkan, karena kamu empat. Nah, jadi jangan gampang benda-benda nuduh, oh dia gak suka sama aku, oh dia mau nyerang aku. Padahal hanya karena kamu ngerasain power dia yang lebih besar dari kamu aja. Kalau kamu bisa melatih diri kamu, bikin power kamu lebih tinggi dari orang itu, kamu gak akan ngerasakan hal yang kayak gitu lagi. Tapi pada saat kamu ketemu dengan orang yang powernya lebih tinggi, kamu akan merasakan rasa sakit itu. Contoh lain dari meditasi kesadaran, misalnya gini, kamu gak punya uang gajian kurang. Itu problem kita bersama toh, gak usah ketawa. Kalau memang kita sudah tahu uang gajian kita kurang, meditasi kesadarannya apa nih? Harus bagaimana? Menabung. Salah. Gak sadar namanya, halusinasi itu. Udah tahu duitnya kurang, ya cari uang tambahan. Itu adalah pemikiran kesadaran. Lah buat akhir bulan aja kurang, mau ditabung. Apanya yang mau ditabung? Oke lah, kita dengarkan motivasi kondang itu bilang, paksakan untuk nabung sehari 20.000. Hello, buat makan aja kurang, apanya yang mau ditabung? Menabung itu untuk anak SD, untuk anak sekolah. Itu menabung. Kenapa? Karena mereka belum punya penghasilan sendiri. Penghasilannya itu dari orang tuanya. Uang saku, uang jajan. Makanya suruh belajar menyisihkan, belajar untuk berhemat. Nah, menabung. Tapi buat kita yang sudah kerja, udah gede, udah tua ini, bukan menabung. Kalau memang kurang, meditasi kesadarannya adalah cari tambahan kerja, bukan menabung. Kalau ada kelebihan uang, investasi, bukan menabung. Dengan berinvestasi kita membuka keran baru untuk ada dana masuk, untuk ada dana ngucur. Itu namanya sadar. Kita berpikir realistis, berpikir bukan untuk jadi halu.
berpikir untuk menyadari. Kalau udah tahu duitnya kurang terus kita menabung, yaitu halu namanya. Tapi kalau kita tahu kita duitnya kurang terus kita cari tambahan, itu baru sadar. Fungsi dari meditasi kesadaran itu adalah untuk mengakses kesadaran mental dan spiritual yang lebih tinggi lagi. Jadi bukan hanya sekedar kesadaran mental saja, tapi di sini kita juga bisa mengasah tentang kesadaran spiritual untuk bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Meditasi kesadaran ini juga bisa untuk mengaktifkan jaringan atau sambungan neuron-neuron baru yang ada di dalam otak kita. Jadi pada saat kita, katanya ahli nih ya, kalau kita melakukan satu kegiatan yang baru, kita mengalami satu hal yang baru, maka di otak kita tuh kayak akan terbentuk sambungan-sambungan baru. Nah, pada saat kita melakukan meditasi, terutama meditasi kesadaran, kita akan ada banyak sambungan-sambungan baru yang ada di otak kita. Itu menjadikan sensorik dan motorik kita menjadi lebih aktif lagi. Dengan meditasi kesadaran, kita jadi lebih memahami tentang kemampuan kita. Kita lebih paham tentang diri kita sendiri. Kita jadi lebih tahu tentang karakter kita ini sebetulnya bagaimana. So, di akhir kata, yang namanya meditasi itu adalah sebuah proses, sebuah cara untuk kita bisa mengenali diri kita sendiri, mengenali potensi kita. Yang namanya spiritual itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan dengan instan, bukan sesuatu yang bisa kita dapat hanya dari omongan orang, bahkan dari omongan saya sekalipun. Spiritual adalah sesuatu yang harus kita alami, yang harus kita jalani sendiri. Capek-capek kita melatih diri, meditasi, ngapain sih? Hanya untuk mencari oh. Apa itu oh? Cari sendiri. Kalau nanti kalian sudah ketemu kata oh begitu, oh begini, kalian akan bisa merasakan bedanya. Kalau kalian sudah berhasil dalam prosesnya, bisa sampai ketemu kata oh, tapi hasil dari pencarian kalian sendiri ya, itu namanya kalian sudah sadar. Kalau belum ketemu kata oh, berarti belum. Jadi kalau kalian belum ketemu dengan kata oh gitu, tidak usah mempertanyakan kamu itu siapa, kamu mau ngapain, tujuan kamu hidup di dunia mau ngapain. Itu terlalu berat. Tidak usah. Nanti kalau kalian sudah ketemu kata oh, itu sudah keluar dari mulut kalian sendiri, dari batin kalian, dari hati kalian, dari pemikiran kalian, dari hasil pencarian kalian, maka kalian akan bisa menjawab, aku ini bla 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 bla. Tujuanku nah. Tiap orang akan berbeda-beda. Jadi tidak perlu dipaksakan supaya tidak prematur. Sekian pembahasan segmen spiral kali ini, dan kalau buat kalian yang baru join Elmika Project, baru nonton video ini, kalian pasti tonton video yang sebelumnya yang judulnya meditasi ala Elmika, jadi supaya nyambung. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like-nya, support kami supaya kami juga lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten yang berbau spiritual dan supranatural, supaya kami bisa kasih lebih banyak informasi lagi buat kamu semua. Elmika Project, this is what we do.